Berjumpa di Primetime News, pemirsa, saya Fitri Megantara akan menemani Anda selama 60 menit ke depan. Kami akan memberikan informasi kepada Anda tentang berbagai peristiwa yang terjadi sepanjang hari ini. Kami menyajikannya kepada Anda secara mendalam. Dua agenda utama di Primetime News hari ini adalah yang pertama mengenai tim Densus dari Polda Jatim menjemput anggota DPRD Kabupaten Pasuruan dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Ada apa di balik penjemputan tim Densus 88 terhadap anggota DPRD dari PKS? Dan apa informasi terbaru dari proses identifikasi Polda Jatim terhadap pelaku teror di Tuban, Jawa Timur? Kita akan temukan jawabannya lewat konfirmasi langsung dengan jajaran Polda Jatim. Kemudian di informasi yang kedua adalah mengenai Istighosah Nahdlatul Ulama Jawa Timur di Sidoarjo dihadiri oleh ratusan ribu warga Nahdien dan sejumlah tokoh masyarakat. Warga NU memanjatkan doa untuk memohon agar bangsa terhindar dari bencana dan persatuan bangsa tetap terjaga. Pemirsa, inilah Primetime News lengkapnya memberi makna dalam sebuah berita. Tujuh terduga teroris di Tenggarai Kapolda Jawa Timur ada kaitannya dengan peristiwa penangkapan terduga teroris di Lamongan, Jawa Timur pada Jumat 7 April 2017 lalu. Bahkan para terduga teroris itu disinyalir merupakan jaringan Jamaah Ansarud Daulah. Hasil identifikasi 6 terduga teroris yang tewas akibat aksi baku tembak di Kabupaten Tuban, Jawa Timur baru akan dirilis pada Senin 10 April 2017. Proses tersebut telah selesai pada tahap pemeriksaan data primer dan sekunder. Selanjutnya, tim dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara Surabaya, Jawa Timur yang bekerja sama dengan ahli forensik Universitas Erlangga masih menunggu data pembanding dari pihak keluarga guna menentukan identitas pasti ke-6 jenazah terduga teroris. Data sekunder, data primer ini harus dicocokkan dengan pembanding. Oleh karena itu, kita sudah mengetahui semua data primernya, baik data sekundernya juga, semua kita sudah diberikan dari lokus delikti atau TKP di Tuban. Tetapi yang menjadi pembanding inilah yang masih kita tunggu. Data pembanding itu untuk melegalisasi dan akuntabilitas dari identifikasi itu. Aksi baku tembak antara 7 orang terduga teroris dan anggota Polres Tuban terjadi pada Sabtu 8 April 2017. Baku tembak ini berawal dari pelaku yang melepaskan tembakan dari dalam mobil berplat H ke arah anggota Satlantas Polres Tuban di sekitar wilayah Jenu. Sehingga polisi dan tim Densus 88 anti teror melakukan pengejaran serta penghadangan di daerah perkebunan warga. Aksi baku tembak berakhir dengan tewasnya ke-6 pelaku dan ditangkapnya 1 terduga teroris lainnya. Dari jumpa pers yang dipimpin langsung Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Mahfud Arifin terungkap jika ke-7 pelaku ada kaitannya dengan peristiwa penangkapan terduga teroris di Lamongan, Jawa Timur, Jumat 7 April 2017. Bahkan para terduga teroris disinyalir merupakan jaringan Jamaah Ansarud Daulah. Ada pengembangan dari kasus penangkapan yang ini, jadi ini ada rangkaian dengan kejadian sebelumnya termasuk yang ditangkap 2 hari termasuk Tamrin, jaringan Tamrin yang ditangkap 3 hari yang lalu di Lamongan. Ada kaitannya. Kalau yang ini tujuannya ya amalia, melawan balas dendam. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT membantah kecolongan dari peristiwa penangkapan sejumlah terduga teroris akhir-akhir ini. Justru penyergapan sejumlah terduga teroris merupakan bentuk pencegahan aksi teror. Kemampuan intelijen kita tingkatkan. Salah satunya contoh kalau kita lihat beberapa minggu yang lalu kita tangkap 8 orang, itu juga kemampuan intelijen daripada terjadi sesuatu, kemudian kos sosial terlalu tinggi, membangun kepercayaan juga luar biasa. Kita mengambil begitu ada langkah-langkah yang ini, kita harus ambil langkah cepat juga untuk mengantisipasi. Sejumlah barang bukti dari penangkapan 7 terduga teroris di Tuban kini diamankan pihak kepolisian. Di antaranya 1 unit mobil, 5 buah telepon genggam, 1 buah paspor, 1 HT, serta 1 kotak amunisi. Tim Liputan Metro TV. Partai Keadilan Sejahtera dan DPRD Pasuruan membenarkan bahwa seorang anggota DPRD Pasuruan dari PKS ditangkap Densus 88 di Bandara Juanda, Sidoarjo Sabtu sore. Namun pihak kepolisian belum mau berkomentar lebih rinci terkait status dan materi pemeriksaan dari warga Pasuruan tersebut. Melalui sambungan telepon dengan Metro TV, Ketua Dewan Syuro PKS Hidayat Nur Wahid membenarkan PKS telah membuat tim dipimpin Abu Bakar Al-Habsyi guna menindaklanjuti penangkapan salah seorang kader PKS berinisial MNU. Sementara di Pasuruan, Jawa Timur, Ketua DPD Pasuruan Sudiono Fauzan mengakui MNU berstatus anggota Komisi 4 dari Partai Keadilan Sejahtera.
DPRD Pasuruan belum melakukan tindakan karena belum memperoleh informasi rinci dari pihak kepolisian. Apa pernah menampakkan kalau dia punya jaringan-jaringan yang radikal? Enggak. Normal-normal saja selama di DPRD juga baik-baik saja dan komunikasi jalan dan normal-normal saja, tidak ada masalah. Kalau diskusi soal keagamaan secara langsung saya memang tidak banyak bersentuhan karena beliau kan anggota di Komisi 4 ya, Komisi Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat. Mungkin yang lebih tahu teman-teman yang satu komisi sehari-harinya. Sebelumnya, Kepolisian Daerah Jawa Timur membenarkan pihak Densus 88 telah mengamankan seorang laki-laki warga Pasuruan di Bandara Juanda Sidoarjo Sabtu sore. Tetapi saya membenarkan bahwa ada warga Jawa Timur Pasuruan dari partai tertentu yang dilakukan pengamanan, kita amankan yang bersangkutan untuk dilakukan integrasi pada pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat di Bandara Juanda. Ke rute perjalanan dari Juanda ke Mapolda dulu dan kemudian diterbangkan langsung ke Jakarta. Sepulang dari mana yang sepulang dari luar negeri ya, sepulang dari Malaysia kalau tidak salah. MNU ditangkap di Bandara Juanda, Sidoarjo, Sabtu sore ketika turun dari pesawat dengan jurusan Kuala Lumpur, Surabaya. Warga Pasuruan tersebut diketahui masih menjalani pemeriksaan intensif oleh Densus 88 di Mapolda Jawa Timur. Tim Liputan, Metro TV. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme mengakui ada 3 kelompok utama yang menjadi pelaku teror di Indonesia. Di sisi lain, BNPT juga meminta Pemda lebih berperan meredam radikalisasi di wilayah masing-masing. Ya, sebenarnya ini masih di Syria ya, karena fenomena yang terakhir kan masalah ISIS tadi. Ya, ada 3 dari Bahrumsah, kemudian Bahru Naim dan Abu Jandal, walaupun 2 itu dikatakan sudah meninggal, masih kita konfirmasi dulu. Kita nggak terlalu percaya begitu saja, kita harus cek. Nah, tapi perintah-perintah itu masih ada juga. Dan bahkan ada juga yang dalam tahanan sini pun menginisiasi gitu. Dan masih kita lihat juga banyak yang membesuk mereka gitu. Artinya juga kita mesti waspadai bahwa paham itu masih berjalan gitu. Nah, ini harus kita kemampuan masyarakat juga untuk bisa memetakan. Nah, kembali dengan masalah mantan napiter, mereka itu kan adanya di kabupaten, di kota madya. Peran serta pemerintah daerah juga harus kuat gitu. Jangan cuman ketika bom meledak nanti baru ribut gitu. Tapi mereka ada di sana nggak diurus. Contohnya deportan yang dari Turki ini, ada sekian banyak saya tampung dengan Ibu Menteri Sosial di Bambu Apus. Ketika mereka kembali ke daerahnya, saya minta didampingi sama pemerintah daerah setempat. Kenapa? Ada 2 hal yang saya ingin dapatkan di situ. Yang pertama, dia tahu persis di mana dia tinggal itu orang-orang itu. Karena pemahamannya kan nggak bisa kita harapkan berubah demikian cepat. Yang kedua, siapa yang bertanggung jawab di situ dan bisa dipantau. Mereka itu ada di situ. Pemirsa, ada apa di balik penjemputan tim Densus 88 terhadap anggota DPRD dari PKS dan apa informasi terbaru dari pelumpuhan teroris Tuban, Jawa Timur? Telah bergabung sama kami dalam Prime Time News, Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Frans Barung Mangera dari Mapolda Jatim. Selamat sore, Pak Frans. Selamat sore Metro TV, selamat sore Mbak Fitri tentunya. Ya Pak Frans, kami ingin mengkonfirmasi apakah yang sebetulnya terjadi penangkapan atau penjemputan anggota DPRD Kabupaten Pasuruan dari fraksi PKS oleh tim Densus 88? Ya, perlu saya luruskan ya di ruang publik ini. Kebetulan saya berhadapan langsung dengan Mbak Fitri ini dan semua pemirsa Metro TV di Indonesia tentunya mendengarkan apa yang saya sampaikan. Bahwa setiap deportan yaitu mereka yang dideportasi dari, kami ulangi, dari negara tertentu, dalam hal ini negara-negara yang sudah masuk di dalam zona konflik, yaitu Turki dan negara Suriah, ini selalu ditembuskan kepada BNPT dan Detasemen Khusus 88 Mabes Polri. Nah, oleh karena itu, secara standar operasional prosedur, hal ini harus kita sampaikan, harus kita laksanakan tugas kita menjemput yang bersangkutan. Bukan hanya anggota DPR dari Pasuruan. Kami perlu koreksi, ini ada 2. Satu yang di Halim Sastra Negara Bandung, satu yang melalui juga Juanda, kebetulan daerah Jawa Timur. Ini dilakukan penjemputan untuk mengklarifikasi apa yang dituduhkan, apa yang dilanggar di negara tersebut. Baik, sehingga memang petugas kami
Ya, sebetulnya apa alasan dari Turki sendiri mendeportasi 2 orang ini? Kita akan kembali melanjutkan perbincangan Pak Frans dan juga pemirsa, tapi kita harus jeda terlebih dahulu.